Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Ya, di sini saya mendapatkan sebuah tugas dari dosen pengampu saya di mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh pengampu dosen saya. Di sini kita disuruh untuk menghitung IP routernya. Di sini ada network, broadcast, IP host awal, IP host akhir, gateway, net mask. Nah, pertama kita harus menghitung IP routernya ini. Sebelumnya saya meminta maaf karena kondisi saya lagi batuk, jadi saya harus ngomongnya batuk terus ya. Nah, di sini IP routernya yang ini, wirelessnya. Di sini angka-angka ini adalah IP routernya. Lanjut, di sini saya sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, di sini saya sudah meringkas dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan sama dosen. Jadi di sini yang ditanyakan adalah networknya. Kita menghitung network. Nah, di sini saya sudah menghitung bahwa network di sini kita memakai yang ini, yang saya berikan warna kuning di sini. Oke. Jadi jawabannya ini. Nah, sedangkan broadcast IP host awal sama IP host akhir ini dia. Nah, broadcastnya itu yang ini, 192.100.10.207. Nah, sedangkan IP host awal dan IP host akhir di sini 192.100.10.193. Akhirnya 192.100.10.200. Ini adalah IP host awal dan IP host akhir. Nah, terus kita disuruh mencari gateway. Gateway-nya ini jadi nilai dari IP host akhir ini bisa dikatakan kita duplikat 192.100.10.206. Nah, dan IP host akhirnya ini kita kurangi 1, maka yang awalnya IP host akhir ini 206 titik akhirnya dia menjadi 205 di sini. Nah, ini IP host akhirnya. Awalnya itu kan 206, dia dikurangi 1 jadi 205, dan ini menjadi duplikat di gateway. Terus pertanyaannya ada subnet mask-nya. Subnet mask-nya itu dia didapatkan dari 256 ini dikurangi 16, hasilnya jadi 240. Terus kita lanjut di pertanyaan kedua. Nah, di sini pertanyaannya berapa maksimal jumlah komputer yang bisa digunakan dalam jaringan. Nah, di sini kita scroll ke atas. Nah, di sini IP host awalnya dan akhirnya. IP host akhirnya di sini adalah 192.100.10.14. Nah, ini yang bisa digunakan dalam jaringan. Jadi komputer yang bisa digunakan untuk jaringan ini jumlahnya ada 14. Tapi sebelum kita memberikan jawaban 14 ini, kita juga harus ingat di sini gateway ini memerlukan satu buah komputer. Nah, dia meminta 1. Akhirnya di sini dikurangi 1, jadi nilai atau komputer yang bisa digunakan dalam jaringannya itu adalah 13. Nih, 13 komputer.
Oke. Lanjut di nomor 3, dari ketiga komputer itu jenis kabel apa yang digunakan. Di bawahnya beberapa IP yang digunakan agar komputer saling terkoneksi dengan komputer lain. Nah, di sini ada 3 komputer. Terus bagaimana cara kita menghubungkan? Nah, di sini kita memakai namanya kabel strike. Nah, kabel strike ini gunanya untuk menghubungkan kabel strike ini fungsinya untuk dihubungkan antara wireless ini menuju switch. Nah, artinya dia butuh kabel yang strike. Nah, kita hubungkan ke sini. Nah, di sini ada warna orange. Nah, warna orange ini dia masih loading. Kita percepat. Nah, ini sudah warna hijau. Artinya antara wireless sama switch-nya ini sudah terhubung. Lanjut. Kita menggunakan kabel strike lagi kepada switch menuju ruang dosen SI. Kita gunakan ini bawah. Nah, terus kita lakukan ke yang selanjutnya. Sorry ada keeroran. Kalian campur lagi slide di sini, terus ngeri. Nah, terus dilanjut lagi menuju ruang dekan. Nah, di sini masih terdapat warna oranye. Warna oranye ini tadi saya katakan bahwa masih loading. Kita percepat lagi. Mohon maaf lagi ya, sebelumnya saya kondisi tenggorokan saya sangat gatal, jadi saya batuk terus. Nah, di sini memang sudah warna hijau, maka ini artinya sudah terhubung antara wireless menuju switch, switch menuju ruang dosen, terus switch menuju ruang TU dan ruang dekan. Nah, sedangkan IP yang digunakan di sini adalah 3. 1, 2, 3 ini. Nah, terus nomor 4, silakan tes koneksi jaringan antar ketiga komputer dengan menggunakan CMD. Apakah terhubung semua atau tidak? Ya, sebelum kita hubungkan, maka kita di sini harus memasukkan, kita mengklik ini, terus kita masuk ke desktop. Nah, kita harus masukkan ini agar bisa terbaca. Di sini kita masukkan yang dituju. Dia rame doang. 119.1.1.109. Di sini kita tinggal ganti jadi 200 subnet masnya ya. Kita close lagi. Sorry, ada kesalahan. Nah, lanjut ya. Sorry, tadi ada kesalahan sedikit. Kita masukkan ID konfigurasinya. Kita ulangi. Titik 196. Di sini 240 lagi. Terus kita dirapikan lagi. Nah, di sini kita hubungkan ke PC ini, ruang dosen. Udah bisa.
Kita coba hubungkan. Nah, kebetulan kemarin saya juga diberitahukan oleh dosen cara tercepat, walaupun kita tidak menggunakan CMD-nya, kita bisa menggunakan surat ini. Nah, kita coba hubungkan antara ruang dosen ini, visi 0 ini ke visi 1. Nah, sini ya, ini ada successful visi 1 ke visi 2. Artinya ini terhubung. Coba lagi antara ruang TU ke ruang dekan. Nah, ini juga successful. Nah, tapi yang diminta pertanyaannya adalah kita menggunakan CMD. Nah, apakah mereka terhubung atau tidak? Kita lanjut. Kita lanjut dengan menggunakan CMD. Kita klik. Nah, di sini ada namanya, kita buka desktop ya, desktop. Terus di sini ada namanya command prompt. Kita klik. Nah, di sini munculnya seperti ini. Terus kita tulis ping, ketik ping. Bagaimana seperti kita menelpon atau ingin memanggil nomor seseorang, di sini kita harus sudah kodenya. Terus kita masukkan yang ingin kita hubungkan. Jadi di ruang TW ya, 192 titik 100 titik 10 titik 195. Nah, coba kita enter. Nah, oke. Di sini di sini reply from. Ini artinya antara ruang dosen ini, visinya ini ke ruang TU ini terhubung. Coba kita lagi antara ruang TU sama ruang dekan. Kita ketik ping lagi. Terus yang dituju 192.100.10.196. Nah, coba kita enter lagi. Oke. Nah, di sini terdapat muncul lagi seperti yang di atas reply from. Nah, ini menunjukkan bahwa ruang TU dan ruang dekan ini terhubung. Coba kita hubungkan lagi antara ruang dekan sama ruang SI. Apakah mereka ini terhubung atau tidak? Oke, kita coba lagi. Oke. Yang dituju 192.100.10.194. Nah, terus kita enter lagi. Di sini juga dinyatakan reply. Artinya antara ruang SI ruang dosen ketemu ruang TU ini terhubung. Begitupun juga ruang TU ke ruang dekan dan ruang dekan ke ruang SI. Ini semuanya terhubung. Nah, artinya pertanyaannya dengan menggunakan apakah terhubung semua atau tidak? Ya, semuanya bisa terhubung. Lanjut di nomor 5. Nomor 5 disebut diberikan pertanyaan, gambarkan dan jelaskan warna kabel strike dan cross. Nah, jika PC dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Jika switch dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Oke. Nah, kita jelaskan dulu sebentar. Sini ada contoh. Ada kabel cross, ada kabel strike. Di sini terdapat kabel crossover. Nah, ini ya. Ini kabel crossover ini. Nah, kabel ini berfungsi atau digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Artinya ini fungsinya diberlakukan untuk yang sama, dua device yang sama. Susunan kabelnya juga ini berbeda antara ujung dengan satu ujung yang lainnya. Nah, sedangkan kabel lurus ini, strike ini fungsinya untuk menghubungkan dua jenis perangkat device yang berbeda. Beda kalau cross itu sama digunakan atau dihubungkan ke perangkat dua device yang sama, tapi untuk strike ini dihubungkan
untuk device yang berbeda seperti tadi itu antara switch ketemu PC dosen SD ini. Maka dia menggunakan kabel straight ini. Terus fungsi antara kabel straight sama cross ini secara umum dia digunakan untuk menghubungkan dua device. Nah, perbedaannya jika kombinasi strike ini berbeda device, sedangkan kalau kabel cross ini sama, artinya strike ini digunakan untuk yang beda. Artinya seperti contoh switch ketemu PC. Kalau crossover ini, sedangkan cross ini digunakan untuk device yang sama. Nah, terus lanjut. Ini diterangkan jika PC dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Oke, kita coba cari PC. Oke, kita udah dapat, terus sama laptop. Nah, di sini kita sudah terdapat PC dan di sini laptop. Nah, terus yang dipertanyakan jenis kabel apa yang digunakan? Nah, oke. Coba kita menggunakan menurut penjelasan tadi kita menggunakan kabel cross ya. Karena fungsi kabel cross sendiri untuk digunakan ke device yang sama. Nah, oke. Kita hubungkan ke laptop. Nah, di sini warnanya hijau, artinya antara PC ketemu laptop ini terhubung. Nah, ini artinya sama. Artinya di antara PC sama laptop ini artinya sama, cuman dia cuma beda bentuk. Dalam bentuk dia beda. Nah, terus di sini juga disebutkan jika switch dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Oke, di sini coba kita cari switch. Sorry. Kita cari terdahulu di mana dia switchnya itu. Sorry. Oh, ini dia switch. Nah, terus kita hubungkan dengan laptop ya. Oke, di sini kita sudah ada satu buah switch dan satu buah laptop. Kita ingin menyambungkan kabel apa yang cocok untuk dua ini. Coba kita menggunakan kabel strike ini ya. Nah, ini ada warna oranye, artinya masih loading. Dan kita percepat saja. Oke, di sini warnanya hijau. Artinya antara switch dan laptop ini dia terhubung. Nah, kenapa kita menggunakan kabel strike? Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa strike ini fungsinya digunakan untuk dua device yang berbeda. Switch dan laptop ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kecuali jika PC ketemu laptop atau laptop ketemu laptop, coba kita hubungkan. Apakah bisa? Kita menggunakan kabel strike lagi. Coba kita menggunakan kabel cross. Nah, di sini warnanya hijau, artinya kabel cross adalah untuk dua device yang sama, sedangkan strike itu jenis kabel yang berbeda device. Artinya jawabannya udah ketemu. Jika PC dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Maka yang digunakan adalah kabel cross. Sedangkan jika switch dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Maka yang kita gunakan adalah ini, kabel strike. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Sebelumnya saya memohon maaf apabila banyak dan terjadi kekurangan atas penyampaian saya dalam memberikan presentasi jaringan komputer ini.
silakan dikritik ketika ada satu kesalahan. Saya ulangi lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.